Halo sahabat muda pekerja keras, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue mau jawab pertanyaan kalian di kolom komentar gue nih. Jadi ada salah satu pertanyaan dari teman-teman mitra diver nih yang menarik perhatian gue. Dan ini spontan sering banget terjadi sama gue ketika gue bekerja sebagai taksi online. Ini pertanyaannya ya, coba kita baca sama-sama ya. Ini cukup menarik perhatian gue. Yaitu ditanya, Bang, bagi tipsnya Om, kalau dapat penumpang mampir di Indomaret, belanja atau minimarket lah, hampir 15 menit. Kan nggak enak tuh kalau kita nolak atau minta nambah atau uang tip. Nah, oke. Ini gue mau coba share apa bagi pengalaman aja guys ya. Cara untuk menolak orang tipikal penumpang yang seperti ini. Jadi ini ada dua kategori, maksudnya penolakan secara halus, penolakan secara sedang, dan penolakan secara lembut. Kita bagi yang penolakan secara lembut dulu ya. Oke, yang penolakan secara lembut biasanya nih, kalau penumpang biasanya naik, dia langsung menanyakan, Pak mau mampir ke minimarket dulu nih. Nah, biasanya kalau respon gua, yang pertama secara lembut, gue bakal berkata seperti ini. Maaf Pak, Bu, orderan lagi rame. Dan dari tadi nih nggak putus-putus, nyambung terus. Jadi saya tidak bisa mampir ke minimarket. Karena kemungkinan besar ini pun sebelum menurunkan Bapak Ibu bakal masuk orderan lagi. Jadi saya mau bisa-bisa secepat mungkin menyelesaikan orderan ini. Balasannya penumpang biasanya kepo. Oh lagi gede ya? Memang kalau boleh tahu berapa bonusnya? Ya, biasa gue jawab aja 150 atau kadang gue jawab 200. Penumpang yang pengertian dia pikir, oh ini lah rezeki orang masa gue ituin gue tahan-tahan gitu lah. Kalau yang penumpangnya positif pasti bakal berpikir seperti itu harusnya ya. Dia pikir wah ini driver lagi ada rezeki nomplok, ya udahlah nggak usah lah. Nah kalau penumpang yang seperti itu, nah kecuali kadang kan ada yang mereka mampir ke minimarket emang karena suatu kebutuhan khusus. Misalnya ambil duit. Nah jika penumpang pengen ngambil duit, nah gimana tanggapannya? Tanggapannya biasanya kalau gue ya nawarin, Pak saya tersedia untuk transfer M-Banking ada, GoPay ada, Dana ada, OVO ada, nah Shopee juga ada. Nah jadi banyak pilihan pembayaran tanpa perlu harus Bapak mampir ke minimarket. Biasanya gue seperti itu guys. Nah penumpang kalau ditawarin seperti itu sudah bingung mau gimana ya. Nah cari alasan apa? Nggak bisa kan? Nah terus kalau misalnya dia ada keperluan lain nih. Misalnya dia, Pak saya harus butuh beli ini, nah beli itu. Nah itu opsi yang lainnya yaitu kalian lihat dulu dia pesannya melalui apa? Gokar. Bu di Gokar ada namanya Gomart. Bu Grabcar ada namanya Grabmart. Nah jadi ada Grabmart, Gomart ya tawarin aja penumpangnya untuk beli belanja lewat aplikasi tersebut. Atau nanti barangnya juga diantar ke rumah kan, walaupun mereka memang harus mengeluarkan sedikit lebih. Jadi ya seperti itu guys, tolak secara halus. Ini secara halusnya ya, cara halus yang biasa gue lakukan seperti itu. Oke, kalau yang midnya, cara agak sedikit kasar ya. Agak sedikit kasarnya, yaitu biasanya yang gue lakukan pura-pura nggak denger. Ini mungkin apa ya, biasanya kadang ya lihat-lihat penumpang ya, karakternya kayak gimana guys ya, kan harus tahu gitu. Biasanya ini cara kedua yang biasa gue lakuin yaitu gue pura-pura nggak denger atau pura-pura nggak tahu jalan. Nah, jadi karena ada beberapa penumpang yang pengen mampir tapi dia nggak tahu di minimarket tersebut searah atau enggak. Nah, kalau kalian itu bilang pura-pura tanya aja, minimarket mana ya? Jauh gak ya? Nah, seperti itu aja guys. Jadi kayak pura-pura nggak tahu. Kalau jauh kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa atau gimana, tolak secara halus seperti itu. Nah ini konsepnya ya cara-cara kalian aja mensiasati itu ya guys ya. Kalau gue biasanya ya pura-pura nggak tahu atau bilang ada sejalan nggak ya atau gimana. Atau kalau kalian tahu daerah situ ada minimarket, sedikit puterin supaya nggak lewatin minimarket itu. Itu cara apa ya? Cara tengah lah ya, halus, kasar ya, tengah-tengahnya. Nah, cara tengah keduanya kalian bisa pasangin stiker. Oke, cara ini sebenarnya sih gue pelajari waktu gue bekerja sebagai driver taksi bandara. Jadi ada beberapa mitra taksi bandara itu yang di mobilnya itu dipasangin stiker. Tepatnya kayak taksi-taksi offline ya. Kalau kalian lihat ya kayak Bluebird apa itu kan di stiker mobilnya kan ada kayak di stiker mobil. Sorry, di pintu mobilnya kan itu ada stiker-stiker Hargo, nomor telepon, customer service, Garupa. Nah, kita bisa mensiasatinya untuk driver-driver taksi online, kita pasang stiker dan tulis pengumuman seperti ini nih. Kalian bisa lihat, ini gua ada
ambil dari marketplace. Nah, kalian bisa kalau mau beli ini, belinya harganya nggak mahal, di bawah 10.000 kalau nggak salah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Gue bakal cantumin. Jadi itu ada stiker-stiker di mana berupa peringatan untuk para penumpang, yaitu dilarang mengganti lokasi di luar dari aplikasi, dilarang mampir-mampir. Nah, kalian tinggal atau enggak kalian tinggal custom aja tulisan seperti apa yang ingin kalian tuliskan. Ini jadi secara halus dan kasar ya, kurang lebih ya, ngasih tahu penumpang. Jadi kalau penumpang yang harusnya teliti, dia bakal baca, "Oh nggak boleh nih, oh gimana gimana." Nah ya itu, jadi seperti itu. Tapi kalau ketemu penumpang yang benar-benar maksudnya udah terpaksa banget, maksudnya maksa banget kita untuk mampir, ya itu dia, kalian mau nggak mau ya agak sedikit ngotot-ngototan, itu sih cara yang paling kasar sih guys ya. Dan ya gue jarang sih ngelakuin cara yang kasar ini. Ya, tapi kalau udah penumpangnya udah bener-bener ngotot ya, mau ngomong kita juga ngotot-ngototan karena emang ya kita nggak salah. Basically pada dasarnya kita nggak salah. Jadi berapa kali juga gue juga ketemu sama penumpang yang maksudnya mampir gitu, sengaja pengen mampir. Nah, gue inget di dekat situ, "Pak itu minimarketnya kan nggak jauh. Ya maksudnya saya selesaikan orderan di tempat aja ya Pak, Bapak biar Bapak nanti jalan dari tempat Bapak." Ya bilang aja gitu atau enggak nolak, "Maaf Pak tidak bisa, nggak bisa saya nggak bisa mampir karena kita dibayarkannya berdasarkan jarak dan waktu." Nah itu cara gue yang paling kasar ya, gue jarang maksudnya sampai kayak maki-maki atau gimana, tapi sebisa mungkin hindari konflik dengan penumpang guys, jangan sampai ngucapin kata-kata kasar atau apa, ya. Jadi tetap menggunakan saran gue cara yang halus, kalau terpaksa ya gunakan cara yang tengah itu, pasang stiker atau ya pura-pura nggak denger, pura-pura nggak tahu lokasi, ya seperti itu aja guys ya. Jadi ini tips dan caranya buat kalian, cara biar menolak secara halus penumpang yang ingin mampir-mampir ke minimarket atau tempat-tempat belanja lainnya. Oke guys, jadi seperti itu ya. Kalau kalian ada pertanyaan lain, jangan ragu, tanyakan di kolom komentar. Gue akan bahas di konten selanjutnya. Bye-bye.